Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, para praktisi training, praktisi pembelajaran dan pengembangan SDM? Ketemu lagi dengan saya Muhammad Isman dalam seri belajar training. Kali ini pembahasan kita akan mengupas tentang silabus. Shut up and sit down. Silabus merupakan dokumen dari desain pembelajaran. Jadi kalau kita sudah melakukan proses Training Needs Analysis atau TNA, itu akan menghasilkan satu informasi tentang kebutuhan pembelajaran atau kebutuhan pelatihan. Nah kemudian informasi tersebut dikembangkan menjadi sebuah desain pembelajaran, di mana desain pembelajaran ini salah satu dokumennya adalah silabus. Silabus bisa dikatakan sebagai panduan, garis-garis besar atau kerangka umum yang memberikan batasan-batasan kepada para trainer, para fasilitator, sekaligus juga memandu proses pembelajaran yang efektif. Ya, jadi dengan silabus ini para trainer dan fasilitator itu bisa memandu kegiatan belajar mengajar secara efektif. Di dalam silabus terdapat informasi yang membatasi apa saja yang harus dibahas, sasarannya apa, metode pembelajarannya bagaimana, dan bagaimana cara kita menilainya. Nah, kita akan simak contoh dari silabus berikut ini. Berikut saya tampilkan pada Anda contoh dari silabus, dan bentuk yang saya tayangkan ini adalah bentuk silabus secara umum. Karena nanti kita akan menemukan silabus yang bentuknya berbasis kompetensi, atau ada juga yang berbasis terhadap permasalahan performance. Ya, jadi ini adalah bentuk silabus yang secara umum. Nah, kita bisa lihat ini bagian awalnya. Di sini terdiri dari informasi tentang program pelatihan atau program pembelajaran. Ya, di sini dikatakan program pelatihannya atau dituliskan program pelatihannya adalah public speaking skill. Ya, jadi kemampuan bicara di depan publik. Jadi ini contohnya yang sederhana aja ya, pelatihan public speaking. Lalu kita tulis tujuan pelatihannya apa. Nah, tujuan pelatihan ini mengacu kepada dokumen TNA. Jadi di TNA itu peserta atau para SDM, para pegawai ini memerlukan pelatihan apa, dan itulah yang menjadi tujuan pelatihan nantinya, ya diformulasikan jadi tujuan pelatihan. Jadi di sini kita tuliskan peserta mampu berbicara di depan publik untuk menunjang pekerjaannya serta bisnis. Ya, jadi dari pernyataan tujuan pelatihan ini kita bisa tahu bahwa pada TNA-nya para peserta ini memiliki gap ya, memiliki kekurang mampuan di dalam melakukan presentasi baik itu untuk pekerjaannya maupun untuk bisnisnya. Lalu kemudian tujuan pelatihan itu kita breakdown ya. Kalau teman-teman masih belum paham prosesnya seperti apa, bisa nonton video sebelumnya ya. Di situ diceritakan bagaimana proses membreakdown tujuan pelatihan menjadi sasaran-sasaran pembelajaran ya. Ada sasaran kognitif, afektif, psikomotorik, dan sebagainya. Nah, di sini dituliskan sasaran pembelajaran yaitu setelah mengikuti pelatihan ini para peserta diharapkan mampu satu, memahami manfaat dulu dari public speaking. Ya, jadi sebelum masuk ke mampu dia paham dulu ya. Lalu kemudian mampu menumbuhkan percaya diri, mampu mengatur kata-kata bla 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 sampai dengan mampu menyampaikan suatu pesan atau topik kepada khalayak ya. Jumlah peserta atau peserta pelatihannya di sini dituliskan adalah supervisor. Jadi dari level jabatannya pelatihan ini ditujukan untuk para supervisor atau yang setingkat. Ya, jumlah peserta dalam satu kelas dituliskan 15 orang dan durasi pelatihannya adalah 2 kali 8 jam pembelajaran ya, dan 1 kali 8 jam evaluasi. Jadi di sini dibagi dua, durasinya dibagi dua ya, ada durasi belajar dan ada durasi evaluasi belajar ya. Durasi belajar itu 2 kali 8 jam, sedangkan durasi evaluasi belajarnya adalah 1 kali 8 jam. Ini pasti evaluasinya menggunakan metode praktek langsung begitu ya. Plus dengan knowledge test juga. Nah, kemudian di sini dituliskan kriteria trainernya ya, kriteria fasilitatornya. Seperti apa sih trainer atau fasilitator yang bisa memfasilitasi program pembelajaran atau program pelatihan public speaking skill ini. Nah, di sini ada 3 kriterianya: memiliki pengalaman, memiliki sertifikat kompetensi, dan juga memiliki kemampuan bahasa Inggris. Ya, karena public speaking kan biasanya juga
erat kaitannya dengan pengucapan-pengucapan istilah asing ya. Maka harus punya kemampuan bahasa Inggris yang baik. Oke. Nah, baik. Berikutnya kita masuk ke lembar selanjutnya ya, contoh silabus. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di bagian kiri itu ada tulisan sasaran pembelajaran. Ya, ada kolom yang bertuliskan sasaran pembelajaran. Nah, jadi semua yang sudah kita cantumkan, sasaran pembelajaran yang sudah kita buat, sudah kita cantumkan, dituangkan di dalam kolom ini. Ya, jadi sini kan bisa kita lihat ya ada 8, oke. Ada 8, lalu kemudian bisa kita cantumkan, bisa kita tuangkan di dalam kolom ini. Semuanya, ke-8-8-nya. Ya. Nah, lalu langkah berikutnya, sasaran pembelajaran itu harus terlihat, ya, harus bisa dibuktikan tercapai atau tidaknya. Oleh karena itu kita memerlukan yang namanya indikator, ya, indikator pembelajaran. Oke. Nah, contoh misalnya gini, kalau seseorang itu memahami sesuatu, maka buktinya apa? Ya, contoh seperti itu. Nah, seseorang yang memahami suatu pokok bahasan atau suatu subjek, maka dia akan mampu menjelaskan. Oke, jadi sekali lagi itu ya. Sasaran pembelajarannya adalah memahami dan indikatornya adalah mampu menjelaskan. Artinya kalau dia bisa menjelaskan suatu subjek tertentu, artinya dia paham ya dengan subjek tersebut. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, nah kalau misalnya sasaran pembelajarannya mampu menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, indikator atau bukti yang bisa kita lihat, ya tanda yang bisa kita lihat, kalau seseorang bisa menumbuhkan rasa percaya diri itu apa? Ya, misalkan di indikatornya kita tulis di sini menunjukkan kepercayaan diri ketika berbicara depan publik. Jadi kalau peserta ini sudah bisa berbicara depan publik dan menunjukkan rasa pedenya, artinya itu adalah indikasi ya atau indikator bahwa PD-nya muncul, PD-nya sudah tumbuh. Atau misalnya dia berdiri tanpa grogi misalnya ya di depan publik. Itu indikasi munculnya rasa percaya diri ya. Nah, lalu kemudian kita bergeser ke kolom berikutnya. Di sini ada tertulis yang namanya output pembelajaran ya. Di sini ada tertulis output pembelajaran. Ini sebenarnya opsional ya, boleh dicantumkan, boleh tidak. Output itu artinya lebih ke physical evidence ya. Jadi kalau misalnya seseorang mengetik, maka outputnya adalah hasil ketikannya. Seseorang membuat surat ya, maka surat itu adalah hasil atau outputnya ya. Ini bisa ada, bisa tidak. Nah, tidak semua kompetensi atau tidak semua kemampuan itu bisa ditunjukkan dengan adanya output ya. Jadi kalau misalkan ada outputnya bisa kita tuangkan, tapi kalau tidak ada ya tidak perlu ya, tidak perlu dipaksakan. Jadi ini sekali lagi opsional. Oke. Nah, baru setelah itu kita masuk ke pokok bahasan. Jadi kalau sasaran pembelajarannya adalah memahami manfaat public speaking misalnya, dan indikatornya bisa menjelaskan manfaat public speaking, maka pokok bahasannya apa? Ya, nah di sini kita sampaikan atau kita buat ya manfaat public speaking ya, itu pokok bahasannya. Oke. Nah, lalu sekarang metode belajarnya ya, metode belajarnya seperti apa? Di sini dicantumkan metode belajarnya lecturing atau mengajar seperti kuliah begitu, lecture ya, terdiri dari presentasi dan tanya jawab. Lalu juga ada diskusi ya, jadi mendiskusikan suatu kasus ya atau permasalahan tertentu. Oke. Dan di sebelahnya itu ada durasi. Durasi ini menggambarkan berapa lama aktivitas yang berlangsung dalam metode pembelajaran itu. Jadi lecturing dan diskusi itu berlangsungnya berapa menit. Ya, di sini dituliskan adalah 90 menit. Oke, ya cukup ya kira-kira untuk lecturing dan diskusi hanya untuk membahas tentang manfaat public speaking. Ya. Lalu setelah itu kita bisa bergeser lagi ke kolom sebelahnya. Di situ ada metode evaluasi. Jadi kalau metode pembelajaran, kalau di sebelah kirinya itu metode belajar,
maka di sebelah kanannya itu adalah metode evaluasi ya. Kita tadi sudah mention ya di awal bahwa ada metode belajar, ada metode evaluasi. Nah, kita bisa lihat di sini menggunakan uraian tertulis. Kenapa menggunakan uraian tertulis? Kita lihat lagi ya. Pertama, sasaran pembelajarannya adalah pemahaman, bukan mampu mempraktekkan. Ya, jadi salah satu bentuk seseorang memahami sesuatu itu bisa menjelaskan dengan cara tertulis. Ya, kalau menjelaskan secara oral atau secara misalnya tesnya berupa wawancara begitu, itu kan mungkin akan sulit ya mendokumentasikannya. Tetapi kalau tertulis sudah pasti mudah. Ya, jadi di sini tesnya adalah uraian tertulis. Kemudian bisa kita lihat juga dari metode belajarnya. Ya, jadi kalau metode belajarnya lecturing dan diskusi, itu kita bisa menggunakan metode evaluasinya juga uraian tertulis. Ya, nah sebaliknya kalau misalnya metode pembelajarannya itu praktek, ya, kemudian simulasi role play, maka bisa kita cantumkan di metode evaluasinya adalah tes praktek atau tes role play, ya. Dan sudah barang tentu kalau metode belajarnya dengan menggunakan praktek atau simulasi, maka sasaran pembelajarannya bukan memahami, tetapi dia mampu melakukan. Ya, nah di video sebelumnya teman-teman bisa saksikan ya, bisa simak bagaimana cara menentukan sasaran-sasaran pembelajaran tersebut. Ya, jadi biasanya sasaran pembelajaran mampu melakukan itu menjadi kunci utama. Ya, sasaran pembelajaran mampu melakukan itu menjadi sasaran yang utama. Tetapi untuk bisa melakukan itu kan harus dibarengi atau diawali dengan adanya pemahaman. Maka didahului dengan adanya pemaparan yang akan membangun pemahaman, ya, adanya sasaran pemahaman. Nah, seperti di silabus ini juga bisa teman-teman lihat di paling awalnya itu adalah membangun pemahaman dulu tentang manfaat public speaking. Baru kesananya merupakan sasaran-sasaran kemampuan, ya, mampu mempraktekkan, mampu melakukan dan seterusnya. Oke, nah teman-teman nanti bisa melakukan proses mengurai ya seperti tadi yang saya contohkan di atas tadi. Yang bagian bawah itu juga sama diurai mulai dari sasaran, indikator, kemudian output bila ada, lalu menentukan pokok bahasan, metode dan lain-lainnya begitu. Itu sampai beres, sampai rampung seluruh sasaran pembelajarannya lengkap terisi. Ya. Dan inilah kalau semua sudah terisi, jadilah silabus yang kita susun, ya. Dan ini seperti ini hasilnya. Oke. Nah, bisa kita lihat ya masih panjang. Kemudian di sini di paling bawahnya itu ada keterangan total durasinya berapa lama. Baik itu untuk total durasi durasi pembelajaran maupun untuk total durasi evaluasi, ya. Kemudian bila ada keterangan-keterangan yang diperlukan, ya, bisa dicantumkan di sini. Kenapa kita berikan keterangan dan kita buat sedetil ini silabus tersebut? Karena teman-teman sekalian, yang namanya silabus itu bisa jadi tidak hanya digunakan oleh satu orang trainer, tapi digunakan oleh beberapa orang trainer atau fasilitator. Ya, kalau misalnya para trainer dan fasilitator itu mengerti batasan-batasannya, ya, maka mereka tidak akan kemana-mana menjelaskan atau memandu proses pembelajarannya, ya. Walaupun gayanya berbeda-beda, tetapi tujuannya dan sasaran pembelajarannya tetap ke arah yang sama. Oke. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang silabus. Bila masih ada yang kurang dipahami, silahkan tulis komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.